Yo, kembali channel gua ya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai top 5 plot hole yang udah gua teliti di Spider-Man No Way Home. Nah, itu gua udah menemukan berbagai macam plot hole yang menurut gua tuh sangat tidak masuk akal di kepala gua. Jadi kita akan bahas semuanya mengenai top 5 plot hole yang udah gua teliti di Spider-Man No Way Home, karena gua udah menemukan 5 doang ya kalau di film ini ya. Kalau kayak udah menemukan yang lain di plot hole yang ada di Spider-Man No Way Home, tulis aja di kolom komentar di bawah dan mungkin kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, kan kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai top 5 plot hole yang gua temukan di Spider-Man No Way Home. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, ya kali ini kita akan bahas mengenai top 5 plot hole yang gue ketemukan ya. Karena seperti yang kalian tahu bahwa Spider-Man No Way Home ini merupakan film ketika Spider-Man versi MCU yang mesti bilang ini full fan service. Ini full fan service, tapi dalam versi ini gue sebagai anak yang udah tumbuh bersama dengan Tobey, tumbuh bersama Andrew Garfield. Jadi kita yang udah kalangan tua ini, kita tuh udah merasakan anjir gila bagus. Tapi dalam seperti itu kita akan bahas mengenai beberapa plot hole yang udah gue temukan pada saat gue dari awal sampai akhir mengenai Spider-Man No Way Home. Oke, seperti apa plot hole yang gue temukan ini? Oke, langsung kita masuk ke inti video ini. Yang pertama, tidak ada yang memiliki Mysterio. Mysterio adalah seseorang yang membongkar identitas Peter Parker sebagai Spider-Man, dan hal tersebut akhirnya menimbulkan keributan antara orang-orang yang mendukung dan yang membenci Spider-Man, sehingga memunculkan sebuah konflik inti yang ada dalam film tersebut. Dan yang aneh adalah kenapa tidak ada yang menyelidiki tentang latar belakang dari Mysterio. Padahal kalau polisi atau FBI turun tangan dan menyelidiki mengenai Mysterio, maka mereka bisa memberitahukan kepada publik tentang kejahatan yang dilakukan oleh Mysterio, sehingga tidak akan jadi keributan besar yang akhirnya menjadi konflik utama yang ada dalam film. Jadi kalau kalian tahu ya, Mysterio itu kan udah punya banyak banget tim ya. Kalau kalian udah lihat di Spider-Man Far From Home, itu kan Mysterio kan gak bekerja sendirian, ada timnya. Nah, semua timnya ini kan udah pernah terlibat juga dalam kejadian yang ada dalam di Far From Home tersebut, sehingga itu menghancurkan Meksiko kan ya, kalau kalian masih ingat ya. Nah, disitu kan bisa melihat kenapa para FBI dan para polisi mereka ini tidak memiliki semua latar belakang dari Mysterio. Padahal si Mysterio ini adalah si Quentin Beck, dan itu udah terpampang jelas pada saat itu udah mengumumkan siapa Peter Parker itu sebenarnya, bahwa itu adalah Spider-Man di layar di Daily Bugle. Ketika itu udah mengumumkan di dalam sebuah layar gede, bahkan di semua salon televisi, YouTube, bahkan berbagai macam layanan streaming yang lainnya, itu mukanya Mysterio udah di reveal si Quentin Beck. Nah, kenapa banyak orang yang tidak memiliki tentang dia, padahal itu adalah seorang yang bekerja sebelumnya di Stark Industries, kalau kalian masih tahu ya. Jadi Mysterio ini adalah anggota mantan dari pekerja Stark Industries. Kenapa dia itu nggak diteliti, Pak? Kenapa mereka tuh langsung mengira Spider-Man adalah burunannya? Kayak gini-gini. Jadi kayak gue melihat kayak New York tuh kayak semua tuh orang tolol semua gitu. Mereka tuh tidak meneliti mengenai backgroundnya si Mysterio itu siapa. Mereka tuh gak meneliti keberadaan dia itu di mana, apakah dia itu mati atau masih hidup, karena masih banyak banget kan mengetahui bahwa Mysterio itu ada bilang bahwa dia itu masih hidup, ada yang bilang juga udah mati. Tapi kalau gua udah lihat di bocoran kemarin gambar leak yang mengenai Mysterio pernah ngelawan Doctor Strange ketika mereka tuh ada di sebuah patung Liberty, ketika setelah pertarungan final itu selesai, akhirnya itu Mysterio itu ternyata masih hidup, Pak. Di gambar leak officialnya itu Mysterio, gambar artnya itu masih ada. Jadi mungkin bisa dipastikan bahwa Mysterio ini masih hidup, cuma dia tuh sedang bersembunyi di suatu tempat berada di mana, sehingga para media, polisi, bahkan berbagai macam orang-orang media ingin mencari tahu keberadaan si Mysterio, mereka tidak bisa menemukan dia karena dianggap dia itu sudah mati, padahal dia itu masih hidup dengan bersembunyi di sebuah tempat di mana para media itu tidak bisa menemukan dia. Nah, jadi ini bisa dibilang ada teknik Mysterio sangat cerdas. Tapi lagi-lagi para orang-orang New York, bahkan kepolisian, bahkan FBI sekalipun, mereka itu tidak bisa menyelidiki di mana keberadaan si Mysterio ini, dianggap tuh hilang gitu loh. Ini ini gua lucu banget ngeliatnya. Anjing ini geblek banget semua polisi di sini, Pak. Ya, tapi lagi-lagi BC13 ya. Tapi kalau dibuat lebih lanjut ya kayaknya itu masuk ke R-rated ya. Karena lagi-lagi itu bisa dibilang konspirasi kejahatan yang bisa dibilang itu sangat sulit ditebak ya. Bahkan untuk
rating PG-13. Lagi-lagi skrip ya. Itu miskrip banget yang gue lihat, dan mungkin itu sudah ada di skripnya, tapi dari petingginya Kevin Feige mereka tuh langsung nge-delete adegan tersebut ya, karena mungkin mereka udah mikir kalau kita masuk ke adegan ini mungkin ya ratingnya nggak akan PG-13 atau SU di semua umur di Indonesia ya, kampret emang. Tapi ya itu menurut gue adalah plot hole pertama yang menurut gue tuh sangat tidak masuk akal sama sekali di gue ya. Kalau kalian gimana nih? Kalau kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi masih banyak pak yang udah gue temukan di sini pak. Oke, lanjut. Yang keempat, bagaimana Doc Ock ini tahu tentang posisi Peter Parker pada saat itu di jembatan? Dalam film tersebut kita diperlihatkan bahwa super villain yang pertama kali muncul ini adalah si Doc Ock di sebuah jembatan, dan ia muncul dan langsung menyerang Spider-Man secara brutal. Padahal kalau kita pikir-pikir secara logika ya, dia ini adalah villain yang dari universe lain, namun ia bisa tahu persis kalau sang Spider-Man ada di jembatan. Yang mungkin si Doc Ock ini udah tahu ya, mungkin ya, kalau dia tuh udah melihat di berbagai macam berita media bahwa si Peter Parker ini adalah Spider-Man. Tapi Peter Parker yang dia tahu ini apakah Peter Parker versi yang Tobey yang udah dia kenal, karena kan dia nggak tahu bahwa Peter Parker versi ini adalah Spider-Man pak. Ya kita nggak tahu kan ya, makanya bisa dibilang ini agak kayak plot hole banget sih yang gue lihat ini lucu sih gue lihatnya. Jadi ya udahlah. Tapi lagi-lagi ya, kita sebagai penikmat film ataupun kita yang udah mengikuti fan service ya udahlah ya, namanya film komik ya. Tapi lagi-lagi kalau di kepala gue tuh hampir kayak nggak masuk akal sih kalau menurut gue. Dan kalau kalian udah mengerti hal ini, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ya, karena gue butuh banget informasi dari kalian mengenai hal ini. Karena kok bisa-bisanya si Doc Ock ini bisa tahu Peter Parker ada di sana. Padahal kalau kita udah tahu ya, di ending disebutkan kita bisa tahu bahwa Doc Ock setelah dia tuh menyerang Spider-Man, dia tuh udah ngeliat bahwa Spider-Man yang dia kenal ini bukan Peter Parker yang sama seperti yang dia kenal waktu dia tuh ngelawan dia pada tahun 2004 pak. Dan dia langsung muncul di tahun 2022 setelah kematiannya. Makanya bisa dibilang ini kayaknya masih ada plot hole yang bisa dibilang beberapa tuh kayak ada yang kurang jelaskan gitu loh. Mungkin seperti itu ya, yang gue nggak tahu ya, namanya film komik bang ya. Tapi ya lagi-lagi kalau menurut gue sih ini hal yang sangat terlalu cepat sih kalau untuk reveal. Tapi ya udahlah ya. Gak terlalu beramat sih gitu sih. Oke, lanjut. Yang ketiga, bagaimana bisa Venom itu tahu tentang Spider-Man? Kalau kita udah lihat di Venom Dual Let There Be Carnage, pada saat post credit scene-nya kita kan bisa diperlihatkan adegan Venom yang tiba-tiba muncul ke dunia MCU, dan ia bahkan terlihat sangat tertarik dengan sosok Spider-Man tersebut, sehingga membuat kita sebagai penonton akan berasumsi bahwa mereka akan bertarung atau minimal akan memiliki hubungan di film-film yang akan datang, alias Venom akan bertempat dengan Spider-Man. Tanyanya adalah, kenapa Venom ini bisa tahu bahkan sampai tertarik dengan Spider-Man? Padahal sejauh ini dalam universe Sony tidak ada sosok Spider-Man. Nah ini bisa dibilang tuh menurut gue tuh adalah hal yang sangat tidak masuk akal sekali ya, karena lagi-lagi kalau kita udah lihat universe Sony-nya Venom versi Tom Hardy, kita bisa tahu bahwa Spider-Man tuh nggak ada di sana gitu loh. Dan tiba-tiba Venom itu udah langsung nempel ke tubuhnya si Tom Hardy, sehingga kalau kita lihat bahwa si Eddie Brock versi Tom Hardy di universe Sony Marvel, kita bisa melihat bahwa si Venomnya ini belum menginfeksi si Peter Parker, sehingga tidak ada lambang laba-laba yang ada di tubuhnya Venom. Kalau kita udah baca komik, kalau kita udah main gamenya, bahkan kita udah lihat filmnya Spider-Man yang ketiga dulu, si Venom itu kan ada lambang laba-labanya kan, si laba-laba gede itu. Nah itu simbiotnya itu mereka tuh udah menginfeksi si Peter Parker inang sebelumnya. Nah itu sama di Spider-Man ketiga, itu bagus, itu nyambung. Nah sedangkan di sini kita melihat bahwa si Venom versi Tom Hardy itu dia itu tidak menginfeksi si inangnya si Peter Parker, sehingga si Venom itu langsung menuju ke Eddie Brock versi Tom Hardy, karena menurut dia si Eddie Brock versi Tom Hardy ini adalah inang sangat pas untuk dia. Makanya dia langsung menginfeksi si Eddie Brock ini, sehingga ya dia jadi Venom tapi tanpa lambang laba-laba. Mungkin itu akan dijelaskan di film ketiga ya, karena mungkin film ketiga ini katanya kabarnya lagi bahwa film ketiga ini akan berhadapan langsung dengan Spider-Man versi Andrew Garfield, karena mereka adalah satu universe pak. Andrew Garfield di Sony, Venomnya Tom Hardy juga di Sony. Nah ya menurut gue sih mungkin bisa enggak, karena kita nggak tahu ya bahwa mungkin di film ketiga mungkin ada bisa mereka tuh bisa menyeberang ke universe MCU mungkin, atau gimana kita nggak tahu kan ya. Tapi jelas ini masih bisa dibilang tuh wow banget. Tapi setidaknya Venom di sini bisa tahu bahwa Spider-Man ada di universe MCU. Pada saat mereka tuh nggak sengaja ketarik karena mantannya si Doctor Strange ini pak. Makanya bisa dibilang ya menurut gua tuh apa ya, agak sangat plot hole sekali sih ketika itu tahu bahwa bagaimana si Venom ini tahu bahwa dia tuh suka banget dengan Spider-Man. Nah kalau udah gua baca di komik ya beberapa itu katanya dari kalian juga yang mengatakan kepada gua bahwa Venom itu tertarik dengan Spider-Man karena berdasarkan mereka tuh udah punya intelijensia dari berbagai macam simbiot yang ada dari planetnya mereka. Nah mungkin seperti itu, tapi kalau menurut gua ini sangat tidak masuk akal. Kalau kalian udah tahu mengenai jawaban ini, tulis di kolom komentar di bawah, karena juga gua
juga masih bingung Pak mengenai hal ini. Kok bisa-bisanya Venom ini baru nongol di MCU, terus tiba-tiba dia tuh suka dengan Spider-Man. Kok bisa, dari mana asal usulnya gitu. Jadi sampai sekarang ini gue masih mencari jawabannya Pak. Dan kebanyakan yang gue temukan di internet, di Google, bahkan di WA sekalipun, ini mereka tuh kayak seolah mereka tuh maksa bahwa Venom ini si para simbiot ini mereka tuh punya pengetahuan mengenai Spider-Man. Dari mana? Itu yang menurut gue tuh rasanya kayak aneh aja gue ngeliat ini. Jadi kayak lazy writing banget sih kalau gue lihat sekarang ya. Kalau kalian mengetahui jawabannya, kalian bisa aja tulis aja di kolom komentar di bawah, karena gue butuh banget jawaban ini Pak. Jadi karena No Way Home ini adalah film untuk nostalgia terbaik, jadi gue harus mengupas semuanya dong. Jadi ya mengenai hal ini gue rasanya agak terganggu aja sih, kayak ya elah ya udahlah. Tapi kalau kami jawabannya tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, lanjut. Yang kedua, kenapa Spider-Sense Spider-Man versi Tobey ini tidak mendeteksi bahaya? Nah, kalau kalian masih ingat di final battle-nya ketika para Spider-Man, khususnya dengan Spider-Man Tobey ini ditusuk oleh Green Goblin dari belakang. Padahal kalau kita lihat di setiap film Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire, ini diperlihatkan keunggulan yang dimiliki oleh Spider-Man. Salah satunya adalah kemampuan pendeteksi bahaya alias Spider-Sense. Namun dalam film tersebut, Spider-Man versi Tobey ini terlihat dengan mudah ditusuk, seolah Spider-Man Tobey tidak memiliki kemampuan pendeteksi bahaya tersebut alias Spider-Sense. Dan kalau memang Tobey tidak memiliki kemampuan tersebut, kenapa ada sebuah adegan di mana Tobey merasa kalau Spider-Man Tom Holland dalam bahaya? Nah, jadi kalau kalian masih ingat ketika si Spider-Man Tobey itu ketika dia tuh ditusuk oleh Green Goblin dan dia nggak mati, itu menurut gue tuh kayak anjing apa ya, kayak sayang banget. Karena gini, kalau orang ditusuk di belakang dan dengan adegan seperti itu, jeng, terus ditusuk dengan blade-nya si Green Goblin, itu kan sebagai penonton kita udah diberikan syarat bahwa Spider-Man Tobey akan mati kan ya. Tapi kalau di sini kan masih baik-baik aja tuh, malah punggungnya aduh sakit, encok. Lu ditusuk pedang encok Pak. Ya lagi-lagi PG-13 ya. Rating Pak yang mempengaruhi jalan. Ya lagi-lagi Disney ya, ceria mata lo ceria. Kesel gue ngeliatnya. Jadi ya mungkin mereka ingin menguatkan sisi Peter Parker Tobey yang akan mati sebagai bentuk akhir dia tuh akan muncul di MCU sebagai penutup saga bahwa dia tuh udah terakhir kali sebagai Spider-Man di film ini, sebagai nostalgia kita yang udah anak tahun 90-an. Tapi kalau di sini yang gua melihat kayaknya si Tobey ini mungkin ada perubahan naskah sehingga mereka tuh oke, kita jangan buat dia mati deh, mungkin dia akan bisa muncul ke Multiverse Madness kan. Jadi kalau kayak masih ingat ya, Spider-Man Tobey ini rumornya ini akan muncul di Multiverse Madness, dan juga ada beberapa kabar leaknya yang udah gua terima, dan katanya itu akan ngelawan si Wanda ketika ada kejadian perang di Multiverse Madness nanti. Jadi kemungkinan seperti itu ya. Jadi gua nggak tahu ini sepertinya apa hasilnya, tapi jadi ini gua juga nggak tahu apakah ini rumor atau kayak bener-bener leak yang dari pihak studio Marvelnya langsung. Tapi yang jelas menurut gua nih agak sedikit aneh aja sih gue yang gua lihat ya, mungkin seperti itu ya. Atau ya, tapi ketika kalau kita balik lagi ke adegan di mana si Tobey ketusuk sama Green Goblin, ya gue habis mikir ini kayaknya ada sedikit plot hole di mana Spider-Sense-nya di si versi Tobey itu nggak bekerja. Sehingga kalau kita udah lihat di versi Tobey yang dulu ya, itu kan kalau ada apa-apa kan jangan bisa menghindar dengan Spider-Sense-nya, bukan Peter Tingle ya, bukan. Itu gue adalah apa ya, nama-nama yang sangat bocah sekali. Kenapa nggak Spider-Sense gitu loh? Karena mereka pakai Peter Tingle, apa ini? Soalnya gue merasa MCU sekarang tuh udah mulai bocah sekarang Pak. Tapi gue lebih suka dengan sebutan Spider-Sense, lebih keren dikit kayak gitu loh. Peter Tingle. Ada bodoh amat. Tapi baik lagi ya. Tapi lagi kok untuk menurut gue sih kayaknya agak sedikit aneh. Mungkin apakah Spider-Man Tobey ini dia tuh udah makin tua sehingga sense-nya itu bekerja dengan baik seperti yang udah pernah dialami ketika itu masih muda dulu, ataupun ya seperti dia tuh nggak fokus aja. Mungkin gua nggak tahu, karena setiap kali gua melihat Spider-Man versi Tobey, ketika ada bahaya muncul dia bisa menghindar. Ada mobil belakang dia udah bisa menghindar dengan cepat Pak. Ya mungkin di sini ada faktor di mana faktornya itu adalah faktor usia mungkin ya. Jadi dia tuh udah tua sehingga Spider-Sense yang ada di tubuhnya itu tidak bisa bekerja dengan baik dan juga tidak bisa bekerja dengan cepat. Sementara dia tuh yang kita udah lihat dulu dia tuh masih muda, mungkin ada faktor usia mungkin ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang ya udahlah ya. Gua menurut gua ya agak sedikit plot hole juga sih, dan tapi menurut gua next plot hole terakhir berikutnya yang nomor pertama ini adalah plot hole yang paling tolol yang pernah gua lihat Pak. Yaitu adalah kenapa si Ned Leeds ini bisa menggunakan ringnya Doctor Strange. Kok bisa?
Kalau kita udah tahu ya, Netflix di universe MCU Spider-Man, dia tuh adalah seorang teman lama Peter Parker sama, dan juga dia tuh dijebak oleh salah satu pelaku origins dari Hobgoblin, sehingga si Netflix ini ketika dia itu udah dihipnotis, dia tuh merasa bahwa dia itu adalah Hobgoblin, padahal aslinya pelaku aslinya itu bukan si Net ini, ada orang lain yang menjebak dia. Makanya Netflix ini dijadikan sebagai kambing hitam kalau kita baca di komiknya. Nah, sementara kalau kita udah lihat di MCU ini, dia itu tiba-tiba bisa buka, Pak. Sumpah, gua melihat anjing. Gua masih ingat ketika gua ada di studio, ketika gua melihat Netflix bisa buka portal, gua melihat anjir, ini orang dari mana? Apakah dia itu udah ngomong bahwa saya itu adalah keturunan penyihir? Dari mana, Pak? Karena secara timeline cerita kita nggak diperlihatkan mengenai keturunan Net itu adalah seorang penyihir, kita nggak tahu. Bahkan itu udah tiba-tiba ngomong aja di No Way Home, wah saya itu adalah keturunan penyihir, bahkan gue bisa membuka gini. Itu adalah adegan yang sangat tolol ya menurut gue, karena apa ya, Netflix ini kalau di MCU kita udah tahu bahwa dia adalah seorang yang ahli IT ya, seorang hacker. Tapi di sini itu kayak penyihir, Pak. Gini, kalau kita udah tahu Doctor Strange yang di versi MCU dia tuh kan latihan untuk buka portal aja mati-matian, Pak, di film pertamanya, Pak. Dan semua orang-orang yang berniat untuk menjadi sorcerer, mereka belajar tuh susah payah. Netflix, seorang anak kecil, dia bisa, bodoh amat lah. Jadi gue melihat bahwa sutradara ini, gue melihat tuh dia tuh kayak lazy writing banget sih, lazy writing sekali. Padahal kalau yang buka si Doctor Strange masuk akal kan, dia tuh adalah Master Sorcerer Supreme. Kalau si Netflix kan bukan siapa-siapa, Pak. Dia orang antah berada dari mana, dia tuh bisa buka portal dengan cara segitu gampangnya, anjing. Gila lu. Makanya gue melihat ini, gue melihat ekspresi orang tuh, wow, gue masa anjing MCU anjing. Karena secara cerita storyline nggak bisa lo langsung apa ya, nggak bisa lo langsung membuat si Net ini yang orangnya itu adalah hacker biasa, tiba-tiba dia bisa mempunyai kemampuan untuk buka portal hanya dengan cara minjem dari ringnya Doctor Strange. Gak bisa, Pak. Mohon maaf cuma begini. Yang namanya lu membuat build up karakter, lu nggak bisa membuat karakter itu menjadi tiba-tiba dia punya kekuatan super, nggak bisa. Harus ada originsnya, harus ada asal usulnya. Nggak bisa lu tiba-tiba membuat karakter ini menjadi tiba-tiba saya punya kekuatan super. Dari mana asalnya? Gak tahu. Aduh, jadi secara skrip, secara cerita tuh kayak maksa banget. Jadi gue melihat Netflix ini ketika itu buka portal tuh sangat maksa banget. Dan gue lebih setuju kalau yang buka portal itu adalah si Doctor Strange. Dia tuh udah ke pojok ya, mungkin ya dalam skrip tersebut dia tuh udah ke pojok, tapi dia tuh butuh bantuan. Alhasil Spider-Man Tobey, Spider-Man Andrew, dia panggil mereka berdua sebagai fan service untuk membantu si Peter Parker ini karena Doctor Strange ini butuh bantuan. Nah, jadi apa ya, bisa tuh skrip yang menurut gua itu lebih masuk akal daripada dipaksakan si Net ini akan buka portal itu tersebut, sementara Doctor Strange yang asli itu masih kejebak di Grand Canyon. 12 jam, gila, gua rasa ngakak. Tapi lagi-lagi sebagai storyline tuh sangat ampas sekali menurut gue ya, karena itu rasanya dipaksakan sekali untuk karakter yang Net ini adalah awal itu adalah seorang hacker biasa jadi penyihir. Bodoh amat lah, jangan sampai gue melihat dia di MCU nanti ke depannya ya dia tuh udah jadi Sorcerer Supreme. Bodoh amat lah gue melihatnya, anjir, maksa banget lu, gila lu MCU. Apa ya, sebab akibat tuh gak ada, Pak. Namanya gini, kalau lu buat film atau buat film pendek atau film box office sekalipun atau buat series apapun itu, lu harus masukkan yang namanya 5W+1H. Apa akibatnya? Apa dampaknya? Bagaimana bisa karakter ini bisa mendapatkan kekuatan tersebut? Bagaimana bisa si Net ini kalau dia tuh udah bisa mempunyai keterampilan sebagai seorang wizard? Siapa pendahulu dari si Net ini kalau dia tuh adalah benar-benar seorang keturunan dari wizard? Di mana asal usulnya? Makanya sebenarnya adalah sangat yang terrible sekali ya dalam segi penulisan skrip. Gue udah ngerasa gak serak dengan saudara yang ini ya, si No Way Home ya, karena ini adalah saudara yang sudah menggarap si Homecoming yang ampas sekali. Kenapa nggak mereka undang yang versi Sam Raimi aja? Karena gini, Sam Raimi menurut gue dia tuh udah lebih cocok ngedirect Spider-Man No Way Home. Karena pas Sam Raimi kalau dia udah bikin film Spider-Man yang trilogi kemarin, Tobey, bagus, musiknya main, ceritanya bagus, ceritanya relate sama kejadian nyata, bagus. Di sini mereka tuh kayak ya ampun, John Watts lagi. Ya udah, hasilnya hampir ampas. Tobey masuk, musik temnya nggak ada. Andrew masuk, musik temnya nggak ada, hampa. Apalagi lagi musik ini loh, filmnya asik tapi musiknya nggak ada ya. Lagi-lagi musiknya juga mempengaruhi loh, Pak. Filmnya bagus tapi kalau musiknya tuh tidak memorable, alhasil filmnya jadi biasa aja dong. Gue tanya kalian nih, menurut kalian kenapa kalian tuh suka dengan Avengers? Kenapa? Musik kan, musik ketika para Avengers itu udah action, musiknya main, wah itu apa? Musiknya yang mempengaruhi. Jadi begitu. Jadi film itu bisa bagus karena apa? Karena musik.
lagi-lagi gue ngomong gini, Pak, berkali-kali gue ngomong gini, tapi ya fanboy MCU kan gak peduli kan ya. Tapi kalau kita udah nonton film dan yang kita udah tahu dari sinematografi, film, bahkan dengan ceritanya, plot hole-nya, plot twist-nya juga, kejutannya gimana, apakah ini nyambung gak dengan seperti itu kita udah tahu. Dan gue merasa si Ned ini adalah yang paling fatal menurut gue. Ini lazy writing banget sih, mama aku ngomong gini, ini lazy writing banget sih. Makanya gue nggak tahu MCU ke depan seperti apa kalau misalkan MCU punya niat untuk Ned ini akan bisa masuk ke akademi para wizard ini. Dia tuh bisa belajar menjadi seorang sorcerer, mungkin seperti itu mungkin MCU ke depannya ya. Mungkin di Spider-Man 4, 5 atau 6 gue nggak tahu juga untuk next triloginya si Tom Holland, gue nggak tahu juga. Tapi yang jelas untuk menurut gue si Ned ini adalah hal yang fatal menurut gue ya. Ini menurut gue lagi, sekali lagi ini adalah opini dari gue. Kalau kalian punya opini sendiri, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Karena gue juga pengen tahu dari kalian yang udah mengetahui No Way Home lebih padat ya daripada gue. Tulis aja di kolom komentar di bawah, karena gue percaya kok kalian yang lebih tahu MCU mungkin kalian bisa lebih jauh lebih dapat lah ya. Oh bang, menurut gue tuh gini-gini nih. Oh salah bang, menurut gue tuh gini-gini. Ah ya, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menyebarkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.